Yang kami hormati Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD selaku Guru Besar FKKMK UGM sekaligus sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati para narasumber kita pada hari ini, Ibu Hanifa Wulandari SGZ, MPH dan juga Ibu Nilu Putu Eka Putri Andayani, SKM MKes beserta sebagai pembahas Dr. Agus Surono, PhD MSc Spesialis THT BKL Subspesialis BE Konsultan, anggota 1 Senat FKKMK UGM. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Departemen, Ketua Pusat Kajian, dosen peneliti dan konsultan di lingkungan FKKMK UGM. Serta yang berbahagia dan kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun secara daring. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar pemaparan laporan hasil Kongres di Taipei. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut keikutsertaan delegasi FKKMK UGM pada The First Asia Pacific Hospital at Home Congress yang dilaksanakan di Taipei, Taiwan. Webinar ini dilaksanakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Renaldi selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada hari ini, Selasa 7 Juli tahun 2026, bertempat di Auditorium Gedung Tahir Foundation lantai 1 FKKMK UGM, serta melalui platform Zoom Meeting. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, delegasi dari FKKMK UGM telah berkesempatan menghadiri The First Asia Pacific Hospital at Home Congress yang diselenggarakan di Taipei pada 26 hingga 28 Juni 2026. Berdasarkan deklarasi dari hasil kongres tersebut, tren pelayanan kesehatan di rumah atau hospital at home sangat menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin. Hal ini dirasa sangat sejalan dengan karakteristik FKKMK UGM yang menaungi pendidikan multiprofesi. Oleh karena itu, melalui webinar hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan paparan laporan sekaligus mendiskusikan peluang kerjasama ke depan baik antara Departemen Klinis, Keperawatan, Gizi, Kesehatan Masyarakat maupun pusat-pusat kajian di lingkungan FKKMK UGM. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan pengantar acara yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM kepada Dr. Lutfan Lazuardi, MKes PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Ketua Senat dan juga Senator di FKKMK UGM, kepada Dr. Agus Surono juga yang nanti akan membahas apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Yang kami hormati Dekan dan jajaran Dekanat di FKKMK UGM, para Kepala Departemen, dosen dan juga Bapak Ibu semua yang hadir baik langsung maupun daring. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya dan juga atas kesempatannya untuk bisa kemudian menghadiri acara diskusi kita pada pagi hari ini. Sebagai laporan kami bersama tim dari Arsada dan beberapa rumah sakit, termasuk juga peneliti, sempat menghadiri acara The First Asia Pacific Hospital at Home Congress di Taipei pada minggu lalu, yang merupakan acara pertama kali terkait dengan hospital at home. Dan yang menarik, inisiatif ini sebenarnya sekarang menjadi hal yang sangat populer dan menjadi salah satu bentuk transformasi kesehatan juga di banyak negara lain. Dan kami berkesempatan untuk bisa kemudian mengunjungi acara tersebut dan juga kemudian juga melihat bagaimana perkembangan hospital at home itu dilakukan di banyak negara lain ya. Baik dari sisi bagaimana implementasinya, SDM-nya, pembiayaannya, peralatannya, dan juga berbagai hal yang kemudian memudahkan untuk melakukan layanan ini. Dan di Indonesia kita barangkali belum memiliki skema seperti itu Bapak Ibu, tetapi beberapa hal yang mungkin mirip-mirip meskipun tidak
apa sama persis ya, karena hospital at home itu ada kriterianya juga, tapi ada beberapa yang apa barangkali sekarang menjadi salah satu layanan yang sangat populer juga, misalnya home care, terus kemudian juga ada berbagai apa hal lain, misalnya palliative care itu juga yang kemudian menjadi hal yang banyak ditransformasi juga di negara lain. Dan yang menarik bahwa hal tersebut sekarang juga menjadi tren ya, karena ternyata dari sisi mutu, termasuk juga quality of life itu bisa meningkat, dari sisi pembiayaan juga bisa lebih efisien, dan dari berbagai hal lain itu juga akan apa ada nilai positifnya. Sehingga ini yang kemudian juga menarik perhatian kita, Bapak Ibu, yang sebenarnya juga mencerminkan bagaimana kita harus berkolaborasi ya untuk kemudian bisa mengembangkan inisiatif hospital at home itu di Indonesia. Dan hasil dari kunjungan kita kemarin akan dipaparkan di sini Bapak Ibu, dan juga akan akan dilanjutkan pada esok ya, hari yang kemudian juga akan harapannya bisa dikembangkan lebih lanjut di Indonesia, dan juga nanti harapannya bisa membentuk society ya, yang itu juga menjadi hal yang barangkali nanti akan memudahkan implementasi ini di di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan dengarkan, dan mungkin salah satu juga yang menarik bahwa kami di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan barangkali akan lebih banyak kemudian nanti mendukung dari sisi manajemen dan strategi, termasuk juga regulasi ya. Tetapi untuk bisa menerapkan hal semacam ini, itu kita juga butuh keterkaitan dan juga kolaborasi yang erat dengan para klinisi. Dan ini yang akan apa kita lakukan Bapak Ibu. Dan kalau dari tim yang kemarin sudah sempat berangkat ke sana, kebetulan ada banyak klinisi juga dari rumah sakit, dan mereka juga tertarik untuk mengembangkan hal tersebut di Indonesia, sehingga ini menjadi salah satu hal yang saya kira sangat penting untuk bisa kita lanjutkan ya, dan di follow up lebih lanjut dan mulai diimplementasikan juga di lapangan. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dan kepada para narasumber ya, dan harapannya nanti bisa kemudian membentuk society tadi, dan harapannya kita bersama-sama mengembangkan hal ini untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya, barangkali itu Bapak Ibu, barangkali nanti mungkin di diskusi bisa kita lebih banyak hal yang bisa kita kembangkan. Baik, mungkin itu jauh-jauh ke Taiwan, pulang membawa inspirasi. Mari bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesian Hospital at Home Society. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Lutfan atas pengantar yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan hasil laporan Kongres APHAH yang akan disampaikan secara berturut-turut oleh ketiga narasumber kita. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Hanifah Wulandari SGZ MPH. Beliau akan memaparkan mengenai pembelajaran hospital at home dari berbagai negara, kebijakan, tata kelola dan pembiayaan hospital at home di Australia, Jepang, Singapura, serta integrasi dan penguatan implementasi sistem layanan akut di rumah. Kepada Ibu Hanifah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, senang sekali Bapak Ibu, kami mohon izin seperti yang tadi Dr. Lutfan sampaikan di awal ya. Jadi kami izin berkenan untuk menyampaikan laporan dari perjalanan kemarin di Taipei pada saat kami mengikuti First Kongres Hospital at Home, Asia Pacific Hospital at Home. Nah, ini memang dalam beberapa hari kongres itu banyak pembelajaran yang bisa kami dapatkan, dan mungkin ini sebagai PR besar untuk ditindaklanjuti di Indonesia ya Bapak Ibu pada umumnya, dan mungkin juga di lingkungan fakultas-fakultas kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan juga industri pada khususnya. Nah, sesi pertama ini saya mungkin diminta untuk menyampaikan pembelajaran hospital at home, yang mana sesi pertama pada hari pertama kongres ini memang membahas terkait dengan implementasi-implementasi atau mungkin juga inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan dari berbagai negara. Mungkin nanti ada dari Singapura, kemudian Jepang, dan juga Australia yang akan saya paparkan pada sesi pertama ini. Kemudian nanti sebagai tuan rumah di Taipei, Bu Putu mungkin di sesi yang selanjutnya juga akan menyampaikan bagaimana strategi roadmap hospital at home ke depan yang bisa kita adaptasi, dan juga refleksi ke depan dari Prof. Laksono. Oke, next slide.
Sebelumnya mungkin kalau kita berdiskusi terkait dengan apa itu hospital at home Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya bukan perawatan yang harusnya dilakukan di rumah sakit tapi sekedar dipindahkan di rumah saja. Tapi ini adalah suatu model terintegrasi yang memungkinkan perawatan pada layanan akut itu diselenggarakan di luar rumah sakit, mungkin di rumah atau di lokasi tempat pasien berada yang setara dengan perawatan di rumah sakit. Sehingga ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai hal ya, seperti misalnya dari sisi telemonitoring, kemudian dari sisi smart health device, kemudian juga yang pasti adalah koordinasi tim multidisiplin. Sehingga yang tidak terpisahkan adalah bagaimana monitoring pasien itu bisa dilakukan meskipun itu dia berada di jarak jauh ya dari fasilitas kesehatan. Tapi tetap 24 jam monitoring itu menjadi hal yang penting untuk memastikan kualitas layanan. Kemudian juga bagaimana teknologi kesehatan itu bisa dimanfaatkan untuk memungkinkan pasien atau mungkin juga caregiver itu tetap melakukan self assessment dari monitoring status kesehatan dari pasien itu tadi. Dan tim multidisiplin ini juga menjadi hal yang penting karena tentu saja kolaborasi tenaga kesehatan ini tidak akan berjalan sendiri, tapi juga memerlukan dukungan yang mungkin dari layanan kesehatan primer. Mungkin kalau kita adopsi di Indonesia ini kan banyak peran dokter keluarga ya untuk pasien-pasien yang berada di rumah begitu ya atau di luar fasilitas kesehatan hingga nanti masuk ke dalam fasilitas kesehatan rujukan. Yang mana ini merupakan pathway terintegrasi ya. Jadi perlu ada dukungan dari berbagai stakeholder, pemerintah, kemudian juga fasilitas kesehatan, mungkin juga mencakup rumah sakit, penyedia layanan, kemudian juga mungkin organisasi ya, non rumah sakit ataupun juga tadi mungkin Dr. Lutfan di awal juga mengusulkan memang peran dari asosiasi profesi itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk kesinambungan dari hospital at home ini. Dan yang pasti adalah dari sisi penyandang dana karena apakah ini akan masuk ke dalam skema jaminan kesehatan atau bagaimana kaitannya dengan sumber dana untuk mencakup atau menaungi layanan ini mungkin akan kita diskusikan pada sesi yang pertama ini. Oke. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu, jadi kemarin kami dibuka dengan video hospital at home yang dilaksanakan di Taiwan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, ini tidak sekedar memindahkan pasien dari rumah sakit ke rumah, tapi bagaimana pelayanan kesehatan itu tetap mendukung kebutuhan dan juga kualitas layanan bagi pasien gitu ya. Jadi pasti tetap ada hal-hal yang perlu dipersiapkan mungkin dari mobilisasinya, kemudian ya tadi alat kesehatan portable yang dibawa secara mobile, kemudian juga bagaimana pasien-pasien tetap mendapatkan pemantauan yang rutin melalui sistem informasi yang terintegrasi. Jadi kalau kita berangkat dari Australia dulu ya Bapak Ibu ya, kita terbang ke selatan terlebih dahulu. Kemarin Dr. James Pollard, beliau merupakan presiden dari HITH, ini adalah Hospital in the Home Society of Australasia ya, jadi di sekitar Australia, New Zealand dan pulau-pulau di sekitarnya. Beliau memaparkan kaitannya dengan bagaimana kalau kita membangun tata kelola, standar mutu, serta sistem pembiayaan hospital at home. Nah, hospital at home sendiri ini mungkin memang ketika kita bicara apa yang harus disiapkan adalah tetap layanan yang terstandar, kemudian juga bagaimana standar biaya itu diterapkan sehingga memperoleh luaran yang diharapkan. Jadi kalau kita mengikuti perjalanan pelayanan pasien, ini memang ada proses seleksi pasien ya, yang mana pasien yang eligible untuk mendapatkan layanan di rumah, kemudian bagaimana kita melakukan pemantauan kondisi klinisnya, kemudian tata laksana jika terjadi keadaan darurat, kemudian luaran klinisnya ini tetap harus tercatat dan terpantau ya, sehingga jika ada kejadian-kejadian yang mendorong ke arah kejadian tidak diinginkan itu bisa dicegah atau ada early warning terlebih dahulu, dan bagaimana mekanisme untuk mendeteksi tadi itu perburukan ya. Nah, untuk standar biaya sebenarnya di Australia ini juga sudah ada standar tarif nasional Bapak Ibu yang mungkin masih menjadi PR juga untuk kita, dan ada insentif finansial yang berpusat pada tujuan pelayanan ya. Jadi tidak semata-mata mengejar volume
volume atau menekan biaya, tapi bagaimana layanan kesehatan yang berpusat pada pasien itu bisa tetap berjalan dengan optimal. Sehingga kalau di Australia, hospital at home ini bisa dilakukan oleh rumah sakit pemerintah atau mungkin juga swasta atau mungkin juga penyedia layanan independen atau organisasi rumah sakit, di mana pemerintah atau perusahaan asuransi ini juga menaungi regulasi dan juga tata kelola termasuk juga pembiayaan. Sehingga memang tadi ya luarannya ini bisa meningkatkan pengalaman pasien dalam mengakses layanan kesehatan secara lebih aksesibel dan lebih efisien. Nah, kalau kita lihat sebenarnya health system di Australia, bagaimana kalau kita nanti bandingkan dengan Indonesia, ini tidak jauh berbeda sebenarnya Bapak Ibu. Mereka punya primary care, namun primary care ini dinaungi oleh Primary Health Network ya. Jadi ada asosiasi yang menaungi primary care di mana general practitioner atau mungkin juga community health center, community nursing dan lain-lainnya ini bisa melakukan pemantauan hospital at home yang kemudian juga dikolaborasikan dengan fasilitas kesehatan sekunder dan tersier begitu ya. Baik itu public atau private hospital, kemudian specialist service, emergency, ambulans dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sumber pembiayaannya, mereka punya Medicare, ini merupakan universal health coverage yang menaungi cukup banyak layanan ya, baik itu layanan dokter, rumah sakit, diagnostik dan lain sebagainya. Ada PBS juga, pharmaceutical benefit scheme untuk subsidi obat-obatan, tapi private health insurance juga mungkin cukup kuat ya, sehingga dia bisa menaungi layanan-layanan yang tidak ditanggung oleh Medicare. Selain itu juga ada out of pocket, jadi mungkin kurang lebih sama dengan sistem kesehatan yang ada di kita. Hanya saja alokasi pengeluaran kesehatannya ini memang 70% itu dari pemerintah ya. Baik itu 39 sekian persen itu dari pemerintah federal dan 30% dari pemerintah negara bagian. Sehingga sumber-sumber non pemerintah lainnya itu mungkin tidak terlalu besar karena juga total alokasi pengeluaran kesehatan dari pemerintah ini juga sudah cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat bagaimana tata kelola hospital at home, ini seperti tadi pada prinsipnya adalah terintegrasi, tidak terlepas ya dari sistem yang ada di rumah sakit. Jadi agak berbeda dengan home care biasa, karena kalau home care biasa ini ya berarti pada fase pos akut ya, tapi kalau hospital at home ini bisa perawatan yang seperti di rumah di rumah sakit pada fase akut, tapi ini dilaksanakan di rumah. Sehingga tetap harus memenuhi kaidah akreditasi, regulasi, mungkin juga clinical governance dan pasien safety ya, yang juga dipimpin oleh klinisi yang kompeten. Dan tadi layanan 24 jam ini menjadi mungkin tantangan juga, karena berarti perlu ada tata kelola terkait dengan SDM juga ya, sehingga ini akan bertanggung jawab dari seluruh continuum of care ya, dari semua lapisan sumber daya manusia dan juga resource lainnya yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat kebijakan pelayanan ini harus mengikuti prinsip apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah hospital level care di rumah begitu ya. Jadi tetap harus ada aman dan berkualitas, kemudian ada informed consent dari pasien sehingga kapanpun perlu dirujuk di dalam rawat inap atau menyelesaikan perawatan di rumah ini tetap sesuai dengan persetujuan pasien dan tetap ada teknologi pendukungnya ya yang menggantikan layanan di rumah sakit. Sehingga itu kalau di Australia mereka tetap ada monitoring kinerja, quality indicator ya melalui length of stay atau mungkin juga adanya tidaknya transfer terencana atau tidak terencana, kemudian juga mortalitas, readmission yang biasanya dihitung selama 30 hari dan juga pastinya kepuasan pasien, caregiver dan juga komplikasi klinis. Sehingga bukan home care tapi hospital without walls ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap mengikuti tata kelola standar mutu dan akuntabilitas yang setara dengan rawat inap. Oh sorry. Nah kita sekarang terbang ke Jepang. Jadi Jepang ini hospital at home ini bukan suatu sistem yang baru ya, tapi menyatukan berbagai sistem yang ada sehingga menjadi model yang terintegrasi. Saat itu disampaikan oleh Dr. Yuki Miyamoto, beliau dari Kyoto University. Nah, yang sudah dilakukan Jepang adalah ini sebenarnya mereka sudah membangun fondasi sejak lama ya melalui Universal Health Insurance, kemudian juga ada home medical care, home nursing, kemudian juga ada long term care. Nah, ini mungkin menjadi topik-topik yang sebetulnya juga hangat diperbincangkan di negara kita ya Bapak Ibu ya. Nah, karena populasinya di Jepang ini cukup banyak yang berusia lansia, sehingga ini juga menjadi suatu kebutuhan yang mendorong adanya hospital at home ya di Jepang. Sementara itu juga tetap ada penguatan kapasitas SDM
UGM, regulasi dan layanan yang kemudian didorong melalui skema-skema pembiayaan yang ada. Nah, ini merupakan contoh-contoh home based care yang telah berjalan di Jepang seperti pada home based primary care maupun juga home based palliative care ya, yang mungkin bisa kita adopsi juga apa saja sih yang telah mereka lakukan. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah sistem tentu saja tidak berjalan dengan singkat ya Bapak Ibu ya. Mungkin mereka tantangannya bukan karena alat, teknologi atau mungkin juga jenis peralatan baru, tapi kita perlu memahami komponen-komponen yang telah existing ya, kita miliki begitu ya. Begitu pula dengan yang dilakukan Jepang. Sehingga kita bisa mengorganisasi ulang layanan yang sudah ada, kita hubungkan ya antar episodenya ya, atau tadi ya untuk mendukung continuum of care ya. Oh, ini pelayanan individu, pelayanan berbasis komunitas yang tadinya ada di fasilitas kesehatan primer dan rujukan, ini tetap tidak lepas ya. Jadi ini tetap menjadi pelayanan yang terintegrasi. Nah, kalau melalui studi yang telah dilakukan di Jepang sebelumnya, ini memang rata-rata pasien-pasien hospital at home ini sudah berusia 75 tahun ke atas ya, atau 85,6 tahun ya. Namun mereka sepertiganya ini membutuhkan oksigen di rumah, dan 88% dari studi yang telah dilakukan ini menyelesaikan perawatan di rumah selama 30 hari Bapak Ibu tanpa dirawat di rumah sakit. Sehingga jika kita mengorganisasi layanan ini menjadi sebuah layanan yang terintegrasi, ini sebetulnya juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan yang saat ini mungkin beban beratnya itu pada fase kuratif di rumah sakit begitu ya. Oke, hampir kembali ke Indonesia, kita terbang mampir dulu di Singapura Bapak Ibu. Ini kemarin juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di Singapura ya, di bagian Healthcare Transformation, Dr. Lai Feng. Beliau juga memaparkan pengalaman implementasi hospital at home yang ada di Singapura. Pada prinsipnya seperti juga yang dilakukan di negara-negara lain, ini merupakan model layanan terintegrasi sehingga perlu ada tim yang tadi ya multidisciplinary, kemudian akses ke medical service itu adalah terus-menerus ya 24 jam. Kemudian juga bagaimana mereka itu punya command center ya, atau mungkin data center yang bertugas untuk memonitoring layanan-layanan kesehatan yang dilakukan di rumah ya. Terus kemudian juga pasti ada alat kesehatan portable ya, seperti remote vital sign atau mungkin juga home treatment yang kemudian ditinggalkan di rumah untuk pasien selama dia membutuhkan layanan ya. Kemudian juga monitoring dari tenaga kesehatan sehingga layanan kesehatan ini juga bisa menjadi alternatif rawat inap yang dilakukan di rumah berdasarkan kolaborasi rumah sakit, home care klinik, home nursing, farmasi, dan juga ada care manajernya yang dilakukan di sana. Nah, kalau kita lihat juga berdasarkan statistik, sebetulnya juga di Singapura ini juga sudah cukup banyak juga model-model layanan yang diterapkan ya, sehingga ada lebih dari 2.000 pasien yang mendapatkan layanan, lebih dari 9.000 tempat tidur yang kemudian dimanfaatkan di rumah, yang mana ini kemudian kalau kita lihat perjalanannya ini memang dimulai dari identifikasi pasien, kemudian bagaimana pasien dirawat di rumah, kemudian ya apakah di asesmen ya selama perjalanannya, apakah kemudian bisa dipantau di rumah atau perlu dilakukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit sampai fase discharge ya, atau penyelesaian layanan ya. Sehingga kalau di Singapura ini juga skemanya disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit, diagnosis dan kondisi klinisnya pasien. Jadi ada pasien yang memang full dilakukan perawatan di rumah, ada juga yang mungkin perawatan akut dulu di rumah sakit, tapi mungkin ketika fasenya sudah semi stabil kemudian dilanjutkan perawatan di rumah. Jadi beragam sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, kalau kita lihat tantangan dan apa yang harus kita lakukan ke depan Bapak Ibu, ini mungkin memang ada beberapa area-area yang kemarin para narasumber kami rangkum menjadi perhatian juga, seperti mungkin bagaimana kepatuhan terhadap regulasi. Jadi tadi saran untuk ada asosiasi di level nasional ini juga sebagai bentuk komitmen regulasi ya, atau mungkin konsensus ya, apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan sistem kesehatan di negara kita. Karena mungkin juga risiko ketidakpatuhan ini juga akan mempengaruhi legalitas dan kredibilitas dari program. Kemudian juga bagaimana operational risk ya, kemudian data privacy, pasien safety, infrastruktur, sehingga memang masih ada beberapa hal yang perlu kita siapkan bersama-sama ya. Oke, terakhir
mohon izin sebagai pesan kunci ya. Jadi memang ada model pelayanan yang terintegrasi ini perlu menyiapkan beberapa hal seperti kriteria-kriteria eligibilitas dari pasien, kemudian eskalasi pelayanan, interoperabilitas data ya, karena antar point of care ini kan perlu ada kesinambungan atau keterhubungan dari data dan sistem pembayaran. Sehingga ada dua model yang perlu disepakati bersama. Payment model ini adalah menjadikan hospital at home ini sebagai praktek rutin ya. Dan trust model ini adalah bahwa hospital at home ini merupakan perpanjangan rumah sakit. Atau kita bisa bilang sama amannya dengan perawatan di rumah sakit. Nah itu dulu Bapak Ibu sebagai pemantik diskusi. Nanti mungkin Bu Putu di sesi yang kedua akan membahas terkait dengan blueprint yang dilakukan di tuan rumah di Taipei dan bagaimana kolaborasi sebelum refleksi oleh Prof. Laksono. Saya kembalikan ke Mas Renaldi ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Hanifah atas paparan yang sangat-sangat menarik. Boleh bergabung di sini Mbak? Oke. Baik, selanjutnya sesi kedua akan dibawakan oleh Ibu Nilu Putu Eka Putri Andayani. SKMMKes, beliau akan membahas materi dari pengetahuan ke kolaborasi implementasi hospital at home, cetak biru transformasi hospital at home di Taiwan, tren global dan tantangan ke depan, serta Asia Pacific Home Care Development Roundtable Forum. Kepada Ibu Putu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan. Kalau tadi Mbak Hanifah cerita tentang apa yang dipaparkan oleh para narasumber dari berbagai negara tentang bagaimana praktik-praktik hospital at home di negara mereka masing-masing. Nah, ini hari kedua itu berisi tentang bagaimana semua yang sudah bergerak untuk mengembangkan hospital at home itu kemudian saling berkolaborasi. Jadi di dalamnya ini ada komitmen yang di yang kemudian disatukan gitu ya oleh forum ini. Baik, sorry. Maaf. Jadi di hari kedua ini isinya ada 3 sesi yang sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan begitu ya, ini bukan sekedar sesi 1, sesi 2, sesi 3, tetapi semuanya itu membentuk cerita. Ada 3 layer transformasi yang dibahas, di mana layer pertama itu dibahas oleh dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan Taiwan yang mengenai bagaimana mereka melakukan transformasi nasional untuk pengembangan layanan hospital at home ini. Mereka sudah mulai dari sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian bagaimana kemudian di layer berikutnya ada health system transformasi yang terjadi secara global yang dipaparkan oleh Profesor Bruce Lev. Ini adalah profesor dari John Hopkins John Hopkins ya, beliau adalah ahli geriatrik. Kemudian layer ketiga adalah regional collaboration yang disajikan kepada para peserta melalui dalam bentuk roundtable discussion. Nah, kemudian bagian pertama yang national blueprint-nya transformasi nasional di Taiwan itu sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ini sebenarnya adalah sebuah arahan ya, arahan dari bagaimana Kementerian Kesehatan atau pemerintah Taiwan itu kemudian menjadikan ini sebagai sebuah kebijakan strategis di level nasional untuk mengubah hospital at home menjadi sebuah kebijakan nasional seperti itu. Nah, jadi Taiwan itu kemudian setelah mereka tim yang tadi videonya dipaparkan oleh Mbak Hanifah itu mereka kemudian melakukan pelayanan gitu ya kepada masyarakat yang kemudian sambil melakukan advokasi kepada pemerintah akhirnya kemudian Taiwan menyusun blueprint nasional. Jadi ini tuh bukan sekedar inovasi. Jadi seperti yang tadi dipaparkan bukan hanya sekedar memindahkan pasien ke rumah lalu melanjutkan pelayanan di rumah tetapi ini adalah bagian dari strategi nasional untuk menghadapi perubahan demografi dan kebutuhan akan sistem kesehatan. Nah, jadi karena di Taiwan itu umur harapan hidupnya 10 tahun lebih panjang daripada umur harapan hidup Indonesia ya. Di sana tantangannya itu penuaan penduduk, kemudian menjadi penyakit kronis, lalu di sisi lain ada keterbatasan kapasitas tempat tidur. Di sana itu untuk membuat rumah sakit baru itu tidak mudah, memang tidak dibuka gitu ya. Kemudian juga produksi untuk tenaga kesehatannya juga tidak mudah gitu. Lalu kemudian kebutuhan pelayanannya dibutuhkan pelayanan yang lebih terintegrasi. Nah, untuk ini kemudian Taiwan merespon dengan cara membangun hospital at home sebagai strategi transformasinya.
Nah, jadi di situ ada 3 pilar ya. Kalau kita baca dari paparan Kementerian Kesehatan, itu ada bagaimana mereka menerapkan sains itu diterapkan untuk mengembangkan inovasi ini. Jadi inovasi ini bukan sekedar ide yang kemudian muncul, kemudian mengikuti kebutuhan pasar seperti itu, tetapi memang ada ilmu yang kemudian dikolaborasikan gitu ya untuk mengembangkan berbagai aspek dari hospital at home ini. Kemudian juga stakeholder engagement-nya kuat sekali di sana. Jadi melibatkan pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat sampai pembayar. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana mereka membangun mindset yang sama gitu ya. Mereka men-share ide tersebut sehingga terjadi persamaan persepsi dan persamaan tujuan. Bagaimana pemahaman yang sama ini kemudian untuk membangun hospital at home sebagai satu pelayanan yang terstandarisasi. Jadi bukan cuma sekedar proyek sementara gitu ya, tetapi ini adalah menjadi masa depan pelayanan kesehatan di Taiwan. Nah, tahapan pengembangannya mereka itu adalah seperti ini. Jadi ada regulatory sandbox-nya, kemudian ada pilot project yang mereka buat, lalu kemudian dievaluasi, lalu diperluas ke rumah sakit lain, dan nanti ke depannya akan ada mainstreaming, artinya mengeneralisir atau menerapkan ke seluruh wilayah Taiwan. Nah, ini regulasinya berkembang itu mengikuti pembelajaran di lapangan. Jadi memang regulasinya itu dibangun tidak langsung jadi banyak gitu ya, tidak langsung jadi lengkap, tetapi ada uji coba, lalu kemudian diperbaiki, dievaluasi, diperluas. Lalu yang penting di sini adalah bagaimana pendekatan ini untuk mengurangi risiko kegagalan implementasi di skala nasional. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung diterapkan ke seluruh wilayah Taiwan. Padahal Taiwan itu pulaunya kecil aja gitu ya Mbak. Tapi mereka bertahap menerapkannya. Lalu blueprint ini bukan sekedar dokumen, tapi ketika ini sudah dijadikan sebagai blueprint, itu mereka kemudian komitmen untuk menggunakan ini sebagai pedoman untuk bergerak ke arah yang sama. Nah, ini yang bagaimana mereka berhasil membuat ini sebagai satu gerakan menuju ke tujuan yang sama. Seperti itu. Lalu pembelajaran yang bisa kita ambil dari presentasi dari Ministry of Health-nya Taiwan ini adalah bagaimana transformasi itu memerlukan arah nasional yang jelas. Jadi kebijakan nasional itu menjadi arah bagi semua aktor yang berperan di dalamnya. Lalu implementasi ini dilakukan secara bertahap, ada pembelajaran di sana, ada evaluasi, lalu ada perbaikan sebelum kemudian diterapkan secara lebih luas, dan kolaborasi itu dibangun sejak awal. Jadi tidak pemerintah sendiri atau rumah sakit sendiri ya, tetapi semua pihak yang berkaitan itu semua dilibatkan sejak awal. Nah, bagian kedua ini bicara tentang bagaimana sistem transformasi sistem kesehatannya ini kami sebut sebagai shared vision karena ini menjadi sebuah gambaran tentang visi masa depan ya, ke mana transformasi pelayanan kesehatan ini sebenarnya sedang menuju gitu. Kalau di level global, kalau kita lihat dari pembelajaran di sini. Nah, jadi ini dipaparkan oleh Profesor Bruce Leff itu tadi. Jadi hospital at home itu adalah satu batu kunci gitu ya, atau penghubung di dalam semua titik atau semua anggota ekosistem pelayanan kesehatan gitu. Jadi di sini adalah kita bicaranya itu ekosistem, bukan satu rumah sakit saja atau bukan pemerintah saja, bukan akademisi saja dan sebagainya, tetapi ini adalah suatu ekosistem yang saling berkaitan dan saling bekerja sama. Nah, di sini Prof. Bruce Leff juga menyoroti apa yang terjadi di Taiwan. Itu sebenarnya Taiwan merespon gitu ya. Jadi ada aging population, ada morbidity yang kemudian menjadi lebih kompleks, lalu terjadi kekurangan tenaga untuk mengatasi semua kebutuhan masyarakat, lalu juga biaya untuk pelayanan kesehatannya meningkat, dan kemudian ada kebutuhan untuk supaya pelayanan itu lebih berpusat pada pasien. Nah, ini tuh mengingatkan saya pada model berpikir sense making yang sering dipaparkan oleh Prof. Laksono ya di berbagai seminar, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Taiwan ini, dia mendeteksi adanya perubahan, kemudian dia memahami perubahan itu seperti apa, lalu kemudian melakukan respon supaya bisa membuat kebijakan dan menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan yang memang nyata dihadapi oleh masyarakat. Nah, sehingga hospital at home ini bisa dikatakan muncul sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan sistem kesehatan. Jadi dia bukan sekedar adopsi teknologi medis, digitalisasi gitu ya, robot dan segala macam, tidak sekedar seperti itu, tetapi dia adalah
respon terhadap kebutuhan transformasi sistem kesehatannya. Nah, jadi ini ada perubahan mindset gitu ya. Jadi tidak lagi hospital centered atau tidak hanya sekedar berbasis pada fasilitas, tetapi berbasis pada ekosistem. Nah, paradigma baru ini yang kemudian membentuk bagaimana nanti sistem pendukung itu dikembangkan supaya bisa mensupport pelayanan yang dilakukan di rumah pasien gitu ya. Nah, jadi kalau Prof. Bruce Lev itu menggambarkan seperti ini di yang vertikal itu care delivery modelsnya, kemudian yang horizontal itu adalah service needs of the patient. Nah, hospital at home itu ada di pojok kanan atas. Jadi dia care modelnya lebih ke arah yang medis gitu ya. Jadi dia kebutuhannya medis, bukan sekedar dalam tanda petik misalnya kalau yang terjadi sekarang di kita itu kan banyak pelayanan home care misalnya fisioterapi saja misalnya atau ganti perban saja seperti itu ya. Tapi ini lebih komprehensif kebutuhannya. Kemudian secara service needs-nya juga dia lebih ke pelayanan yang akut seperti tadi diterangkan oleh Mbak Hanifah. Nah, jadi untuk membangun dan menskalakan ekosistem ini, menurut Prof. Bruce Lev itu perlu dilakukan karena ekosistem itu tidak tumbuh secara begitu saja gitu ya. Jadi harus dibentuk secara sistematis, membutuhkan perubahan culture, membutuhkan kebijakan, peraturan dan sistem pembayaran yang mendukung. Kemudian juga memperhitungkan mengenai kepadatan populasi, kepadatan pelayanan, data, supply chain, logistik, serta sampai ke budaya mutu yang harus dibangun secara selaras. Nah, sehingga masa depan pelayanan kesehatan ini, rumah sakit fokus pada layanan emergensi, layanan intensif, ya, tindakan canggih yang memang kompleks dan membutuhkan pengawasan 24 jam dari tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit. Nah, sedangkan layanan rawat inap yang akut, tadi yang tidak intensif, yang tidak emergensi, yang tidak butuh tindakan canggih, itu bisa di-extend ke rumah pasien. Jadi ini rawat inap, tapi di-extend ke rumah pasien. Nah, pesan utamanya dari kita bisa ambil dari presentasi tersebut adalah hospital at home itu bukan tujuan akhir. Dia bukan kalau kita sudah punya udah selesai gitu, enggak ya. Tetapi ini merupakan pengungkit dari transformasi sistem pelayanan kesehatan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada di rumah sakit, mengatasi semakin meningkatnya biaya untuk pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tapi pelayanan kesehatan itu harus mengikuti kebutuhan pasien, bukan dibatasi oleh institusi. Oh, rumah sakitnya cuma di sini. Pelayanannya cuma bisa di batasan rumah sakit tadi. Tidak seperti itu ya, tapi bisa di-extend keluar rumah sakit, hospital without wall tadi istilah dari Australia, Mbak. Kemudian keberhasilan masa depan juga tergantung pada kolaborasi. Nah, bagian ketiga dari hari kedua ini adalah adanya kolaborasi regional ya. Ini merupakan komitmen visi tadi hospital at home tadi siapa yang seharusnya melakukan gitu ya. Jadi dari semua presenter yang hadir tadi kemudian mereka share gitu, saling share pembelajaran masing-masing, kemudian mereka melakukan komitmen. Nah, kolaborasi ini sebenarnya ada beberapa aspek ya yang bisa dilakukan bersama-sama, termasuk kita juga bisa masuk di situ. Jadi ada riset, edukasi, kebijakan, sampai ke industri partnership, sampai ke quality dan safety. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa tadinya ini adalah sebuah knowledge sharing, lalu kemudian maju menjadi sebuah co-creation yang kemudian ada komitmen di dalamnya gitu ya bersama-sama. Jadi selain conference, kalau conference itu cuma berbagi pengalaman, best practice, blueprint itu menentukan arah, keynote itu membangun visi, kemudian ada roundtable tadi di sesi akhir yang membangun komitmen. Sehingga dari situ kita bisa mengambil pesan kuncinya adalah hospital at home itu sudah berkembang menjadi agenda transformasi sistem kesehatan secara global ya. Kemudian tiap negara punya kontribusi pengalaman yang berbeda dan kolaborasi lintas profesi ini perlu dikembangkan menjadi kolaborasi lintas institusi dan bahkan lintas negara, dan Taiwan itu sudah melakukan itu, sudah mulai melakukan itu. Dan masa depan hospital at home bergantung pada kemampuan kita dalam membangun ekosistem bersama. Nah, mungkin sebagai penutup, jadi rangkuman dari seluruh sesi di hari kedua ini adalah ada sharing knowledge,
lalu sharing direction dari blueprintnya Taiwan, lalu sharing vision dari presentasinya Profesor Bruce Lee, lalu kemudian shared commitment, ini dengan roundtable ya, mereka menandatangani komitmen bersama, kemudian ada regional home based care ecosystem yang terbentuk di Asia Pasifik, harapannya seperti itu. Nah mungkin itu presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan untuk selanjutnya diskusi saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sedikit, mohon maaf tadi kelupaan, sedikit saya ingin menunjukkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami yang berkunjung ke atau mengikuti Hospital at Home Congress ini, kami juga melakukan atau menulis laporan gitu ya, supaya bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat hadir mungkin. Nah ini kami membuatnya yang bisa diakses di website manajemenrumahsakit.net. Jadi di sini per hari kami sudah membagi ya, ada pra-kongres yang diisi, mungkin ke atas lagi sedikit. Ya, yang ini diisi dengan Hospital Expo, jadi kami banyak melihat teknologi yang mendukung pelayanan hospital at home atau home care. Lalu kemudian di hari kedua, itu tab hari kedua ya, di situ berisi laporan-laporan apa saja yang dibahas pada seminar di hari kedua. Lalu kemudian hari pertama ya, hari pertama kongres, lalu hari kedua kongres juga seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut, lebih lengkap di website manajemenrumahsakit.net. Mungkin itu sedikit penutup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Putu untuk materi yang luar biasa. Pemaparan terakhir akan disampaikan oleh Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD. Beliau akan membawakan refleksi Hospital at Home untuk Indonesia dan langkah tindak lanjut ekosistem Hospital at Home dari perspektif kesehatan dan industri, serta refleksi untuk fakultas-fakultas kedokteran, keperawatan, dan kesehatan lainnya. Kepada Prof. Laksono, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini senang sekali kita bisa ketemu bersama-sama dengan teman-teman di Indonesia, dan ini sebuah session yang nanti ada videonya juga ya, bisa diputar ulang, tapi ini mengandung sesuatu yang kita sebut sebagai jangan sampai terjadi semacam pesta kembang api ya, habis terang sudah gelap ya. Tadi kita di Taiwan tadi, Mbak Hanifah dan Mbak Putu sudah membahas banyak detail dari at home ya, at home dan home care ya di sana ya. Nah sekarang supaya tidak menjadi pesta kembang api, tapi menjadi sebuah implementasi dari apa yang disampaikan atau dipesankan oleh Ibu R.A. Kartini dari habis gelap terbitlah terang. Nah ini catatan yang dibawa pulang. Slide berikutnya apa ini? Oh ini. Ya. Jadi kita akan melihat dalam konteks home care dari sisi industri ya, demand and supply serta pendanaan. Tadi Mbak Hanifah banyak membahas mengenai pelayanan kesehatannya ya, dan juga Putu ya. Kemudian bagaimana posisi perguruan tinggi. Nah ini dalam ekosistem ini. Dan yang ketiga, karena ini betul-betul untuk satu pelajaran atau catatan untuk FK-KMK UGM yang mengirim kita ke sana, walaupun saya didanai oleh industri ya. Kita ada sesuatu untuk teman-teman di FK-KMK UGM. Nah, kemudian what next-nya, apa yang terjadi ya, nanti kita harapkan ya. Oke, yang pertama kita melihat dari sisi industri ya, demand and supply. Kan tadi yang disampaikan oleh Bu Putu itu jelas sekali, ini yang dari segi ekosistem kesehatan ya, dan hospital at home itu semakin canggih, semakin medik dibanding yang lainnya. Nah, kemudian juga kita lihat ini yang dari Profesor Lev juga ya. Ini sebenarnya patient center yang rumit ya. Jadi kalau kita lihat pada ekosistemnya ini ada living at the center ya. Jadi ada medical care at home, data analitik ya, ini yang penting sekali. Kemudian logistik untuk supply chain dan macam-macam ya. Kemudian nah, insentif payment-nya bagaimana. Kemudian leadership change budayanya, perubahan budaya untuk membuat pelayanan di rumah itu juga bagus ya, dan ini terkait dengan culture of quality ya, mutu yang harus bagus. Dan juga ini care supports to the home, farmasi, diagnostik, scheduling, tool self-care, dan juga service untuk transportasi ya. Jadi ini jangan dianggap gampang ya, ini sesuatu yang
rumit ya, dan juga kita belum tahu regulatorinya nanti dengan Bu Okti ya, kita akan diskusi lagi next ya untuk kegiatan ini, apakah Kemenkes juga sudah siap dengan regulasi untuk hospital at home ya. Nah, apa refleksinya? Nah ini, jadi kalau kita lihat ya, apa yang ada di Taiwan itu, di sana memang pendanaan tadi sudah disampaikan ya, di Taiwan itu didanai oleh pemerintah. Di Taiwan itu kaya sekali ya, juga Australia itu GDP per kapitanya sampai 70 juta, kita itu rendah sekali ya, rendah sekali. Nah, jadi mau tidak mau, sebagian didanai pemerintah, sebagian didanai oleh mereka yang punya uang ya. Jadi ada supply and demand, dan ini peningkatan industri yang kita menggunakan model Porter ya, di mana pasti ada persaingan antar penyelenggara home care. Ya nih. Pasti ada. Kemudian ada supplier, ada SDM dan juga fasilitas dan alkesnya ya. Itu juga kita lihat. Pesaing potensial dan juga yang sangat penting pengguna itu beli sendiri atau didanai. Nah ini jadi satu isu ya. Kemudian produk subsidinya itu apa? Nah ini pendekatan ini yang saya mencoba untuk menjadi bagian penting dalam refleksi ini untuk what next nantinya ya. Kenapa? Ini contoh ya, what next untuk perguruan tinggi dalam ekosistem industri home care ya. Nah ini, jadi perguruan tinggi itu berada dalam posisi untuk memberikan supplier tenaga-tenaga atau sumber daya manusia yang terlatih untuk home care ini. Mempunyai sertifikasi yang bagus, ya entah itu dokter, spesialis umum dengan kompetensi khusus, perawat, ahli gizi, terapis, psikolog klinis, ahli IT, ahli manajemen, farmasis, ahli alkes, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah letak posisinya perguruan tinggi dalam ekosistem industri ini. Dan ini yang menarik ya, di sana terus terang aja saya juga kaget juga, ternyata di teman-teman yang di luar negeri itu mereka juga ada sertifikasi untuk home care nih. Kita belum ada ini. Jadi FKUGM, pertanyaannya apakah FKKMK UGM kita tuh mau nggak untuk masuk ke area ini? Ini pertanyaan yang sangat sederhana ya. Karena apa? Kalau melihat living at the center tadi, of the ekosistem melalui kesehatan tadi, itu jelas butuh semua profesi ini. Jadi ini terkait dengan apa ya, suatu pekerjaan yang multi profesi dan juga bersifat mungkin nanti transdisiplin kita lihat ya. Nah inilah yang menarik ya. Jadi untuk UGM sendiri, untuk FKKMK UGM ya, itu banyak departemen yang terkait. Departemen klinik, departemen keperawatan, departemen gizi, epidemiologi, kebijakan manajemen, dan macam-macam ya. Plus juga ya ini lintas fakultas ya. Ada FKG ya, pelayanan gigi di rumah itu juga banyak nih. Psikolog klinis, waduh, butuh sekali. Farmasi, bagaimana farmasi memberikan obat-obat di rumah, dan juga obat-obat yang compounding, yang personalized medicine yang besok juga akan kita bahas ya. Ada FMIPA, untuk MIPA, sistem IT-nya, internet, macam-macam. FEB untuk bisnisnya, FIB, ilmu budaya untuk masa kultur merawat di rumah. Dengan fakultas teknik untuk alkes dan sebagainya. Nah, ini semua harus kita set menjadi suatu kekuatan UGM yang multi profesi dan multidisiplin tadi. Jadi ada kerjasama lintas departemen dan lintas fakultas. Nah ini, jadi kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai pengembangan multidisiplin, yang menurut teman-teman dari ITB itu kita tidak lagi masuk pada hanya multidisiplin sampai transdisiplin, karena riset kita yang ke depan, misalnya kita harus investasi di riset, yaitu membutuhkan pelibatan pemangku kepentingan di luar akademisi. Dan kita sudah punya teman di Kemenkes, Bu Okti ya, yang masuk di sini, dengan para praktisi profesional, para industrialis alat kesehatan, politisi, pengusaha, rumah sakit for profit dan non profit ya. Jadi kita akan masuk pada satu pengembangan ilmu, termasuk penelitian ya, yang sifatnya transdisiplin ini. Jadi disinilah kita masuk pada satu titik yang menarik untuk FKKMK UGM dengan kasus hospital at home ini. Bisa nggak kita masuk ke pendekatan yang transdisiplin ini. Nah, karena itu kita harus mengacu kembali pada apa yang disampaikan Bu Rektor ya, Bu Ova ya, tahun 2022 ya, bahwa UGM itu siap melakukan riset transdisipliner dan advokasi sosial terkait isu perubahan iklim, kesehatan, dan transisi energi bersih. Nah, hospital at home itu masuk pada kesehatan. Jadi ini tentunya kita ada di mainstreamnya UGM. Cuman tadi pertanyaannya ya, apakah pernyataan Pak Bu Rektor ini ya, itu hanya ada di
layar komputer seperti ini atau ada aplikasinya. Nah, inilah yang jadi satu isu kunci untuk refleksi kita. Pesta kembang api itu jadi ketika kita habis pulang dari konferensi itu ya kita punya pengetahuan baru, tapi setelah itu kita diem aja, nggak ada kegiatan. Nah, itu adalah pesta kembang api. Nah, ini yang nanti kita harus lapor juga pada Bu Ova nih, Bu Rektor ya, Pak Lutfan ya, untuk secara resmi kita juga akan siap melakukan riset transdisipliner. Nah, ini gambarannya ya, kita bisa melihat begitu banyak fakultas yang terlibat, begitu banyak departemen yang terlibat dalam hospital at home atau home care ini. Tadi, ini patient center yang cukup rumit ya, jadi jangan dianggap sesuatu yang mudah, bukan home care biasa, tapi tadi yang Profesor Lev katakan ya, mediknya itu cukup tinggi. Oke, nah what next-nya ya nih? Nah ini yang kita harus lihat ya. Kita akan melihat ke depan. Nah ini yang jadi satu isu kunci untuk perguruan tinggi dan masuk FKKMK UGM. Pengembangan inovasi ini apakah kita tunggu dari call for proposal dari misalnya WHO atau dari Bill Gates atau World Bank, atau kita berani menggunakan prinsip investasi seperti swasta ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting untuk perguruan tinggi seperti UGM yang saya yakin ya banyak sekali dana penelitian itu atau pengembangan itu berbasis atau berasal dari donor ya. Nah ini ya kita harapkan ada donor juga, tapi tidak mudah untuk menjadi donor dalam waktu dekat, minggu depan, bulan depan itu sudah kita mulai bergerak tadi ya. Kenapa? Jadi kalau kita cermati prinsip investasi dalam konteks inovasi ya, itu innovation itu ada di awal ini, dan kita dalam konteks Asia Pasifik ya, tadi saya lihat Bu Putu dan Mbak Anifah kita udah tertinggal ya, betul nggak? Sudah tertinggal dibanding Singapura sudah berani bikin NUH home care itu ada. Apalagi Mount Sinai Hospital di Amerika ya, mereka udah bikin lama ya. Nah, Taiwan sudah 10 tahun ya. Kita baru akan mulai inovasi ini. Nah, tapi kita akan lebih cepat karena udah belajar dari tempat-tempat lain ya. Nah, tapi ini harus ada investasi dan ada impact-nya. Nah, impact itu terkait scaling up ya, scaling ya, dengan potensi yang ada 50 juta rumah tangga di Indonesia yang mungkin butuh. Taruhlah ada 1% aja butuh ya, atau 10% butuh. Itu sudah antara 5 juta sampai bawah itu 500.000. Itu besar sekali ya. Jadi ini sekali lagi, dan elderly people semakin banyak. Nah, pertanyaan pentingnya ada dua. Siapa yang membayar investasi ini ya untuk home care dan hospital at home, dan siapa yang membayar biaya pelayanan ketika scaling up tadi ya. Nah, ini yang kita harus lihat ya. 28 juta lansia saat ini plus sekitar 3.000 rumah sakit dan 24.000 klinik. Jadi ada dana-dana nih yang mungkin kita perlu cermati betul ya. Sehingga kalau kita jawab, ya, siapa yang membayar investasi ini? Nah, ini pemerintah dan swasta. Dan tentunya di sini perguruan tinggi seperti UGM pun harus berani investasi. Ya, di sini bukan menunggu kalau ada call for proposal dari misalnya Bill Gates atau dari WHO, tidak, itu ketinggalan karena yang terjadi di Taiwan ini sudah jalan, yang terjadi di Singapura sudah jalan. Kita menunggu-nunggu terus kalau tidak masuk ke sini. Ya. Kemudian siapa yang membayar nanti? Ya, ini banyak sekali untuk scaling up tadi. Dan inilah pihak-pihak seperti industri itu akan senang sekali dengan adanya peluang-peluang scaling up yang cukup tinggi ya. Oke, nah sehingga kalau kita cermati balik pada satu harapan ya. Jadi memang kita pulang dari suatu kongres ya, dan kemarin cukup kolosal ya, ada yang senior kayak saya yang mau pensiun, dan ada yang muda-muda Bu Hanifah ya. Itu akan bicara mengenai harapan tuh, benar nggak? Harapan ya. Nah yang pertama, kami berharap betul FKKMK UGM dapat membangun aplikasi ini ya, home care, hospital at home, karena kebutuhan sangat tinggi dan cocok dengan seluruh fakultas yang namanya FKKMK. Ya. Cocok sekali, ada keperawatan, ada gizi dan sebagainya ya. Kemudian ini perlu kelembagaan dengan cara pendekatan investasi yang diharapkan dapat di scale up dengan baik. Nah, pendekatan industri sejak sekarang perlu. Kita harus berhubungan dengan industri rumah sakit, industri farmasi, dan industri alkes sejak awal. Dan saya ke Taiwan dibayari oleh industri loh, jadi bukan oleh UGM. Karena mereka juga berharap pada saya, Pak Lasno bisa nggak dapat oleh-oleh dari sana, apa-apa ya. Oke, tapi Anda bayar dong. Ya, mau. Nah, ini yang menarik ya. Jadi industri sudah mulai tertarik ya. Nah, sehingga saya berharap untuk nanti dari dekanat atau senat itu bisa nggak kita ada tim ad hoc tadi ya, yang jangan sampai kita pesta kembang api ya, tapi kita akan terus kembangkan dan kita punya tujuan jangka pendek tadi untuk Uni Kongres, artinya kita punya blueprint rencana pengembangan 5 tahun depan untuk FKKMK UGM. Ya terus aja kalau UGM tidak report ya mungkin
tidak respon, ya mungkin perguruan tinggi lain akan respon. Ya, ini menarik sekali ini. Ini tergantung pada berbagai apa ya pihak yang tertarik di sini ya. Jadi kita mau di depan UGM atau mau follower itu tergantung pada keputusan di dekan dan senat ya. Jadi mohon nanti wakil dari senat bisa memberikan pembahasan apakah kita mau jadi leader ya. Karena terus terang aja kita jadi leader sekarang ini. Karena kemarin yang datang ke Taiwan tuh hanya UGM ya, tidak ada yang dari perguruan tinggi lain ya. Dan ya tapi sedikit ya, kita yang satu rombongan besar yang ada orang apa senior sampai junior ya. Jadi ini yang sangat penting, dan besok kita akan bikin oleh-oleh ini, catatan ini ke seluruh Indonesia, dan nanti akan ada society home care barangkali di Indonesia yang mungkin nanti kita akan jadi salah satu anggotanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Laksono atas paparannya dan juga refleksinya untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan seluruh rangkaian pemaparan dari ketiga narasumber. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanggapan dan diskusi. Pada sesi ini, kami secara khusus mengundang khususnya Bapak Dr. Agus Surono dari Senat FKKMK UGM untuk memberikan bahasannya ataupun tanggapannya terkait dengan paparan yang telah diberikan oleh ketiga narasumber. Kemudian kami juga meminta memberikan kesempatan kepada seluruh peserta baik yang hadir secara daring maupun luring di tempat ini untuk memberikan pertanyaan ataupun gagasannya terkait dengan yang telah disampaikan, bisa melalui fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Selamat siang Bapak Dr. Agus Surono. Selamat siang, apakah terdengar suara saya? Tidak terdengar Dok, silakan. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf karena sedang flu jadi tidak bisa hadir, takut nulari. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang sangat menyenangkan, pengalaman sangat luar biasa. Saya masih ingat waktu itu 15 tahun yang lalu kami dari UGM itu diundang oleh Taipei Medical School. Jadi ada tim dari keperawatan, ada tim dari rehab medik. Waktu itu dari SAS itu ada beberapa orang, dari TKP PDS, dan ada wakil dari fakultas. Ada bioetik juga, waktu itu ada Prof. Narto dan Prof. Yati. Di sana yang ditonjolkan adalah masalah palliative care dan home care waktu itu. Itu sudah sangat luar biasa karena mereka melibatkan tidak hanya tim tersebut tapi juga melibatkan dari tenaga-tenaga profesional yang lain maupun dari volunteer. Bahkan sampai para biksu dilibatkan di situ untuk mendukung pelayanan dari home care dan tim paliatif. Bahkan kami pernah sempat berkunjung di tempat seperti apartemen begitu yang dikhususkan kepada tim paliatif. Memang diberikan kepada orang-orang yang mampu. Kemudian yang kedua ada yang menggunakan asuransi swasta dan ada suatu beberapa kamar tapi agak terpisah dengan yang utama itu dikhususkan untuk yang ditanggung oleh asuransi. Jadi memang penjaminannya luar biasa. Waktu itu hanya boleh 25 hari di situ, kemudian dia keluar lagi kalau ada indikasi memang harus dirawat, itu dirawat lagi. Jadi karena kesibukan dari keluarganya sehingga dia tidak bisa dirawat di rumah. Tadi ada masalah seperti itu. Nah, setelah kunjungan di sini saya juga kaget ternyata konsep dari palliative care dan home care tadi berubah menjadi hospital at home. Tadi alhamdulillah saya mendapat wawasan baru nih. Kemudian semalam saya diskusi dengan Prof. Triwibawa. Ini kira-kira yang mau saya sampaikan apa? Karena perspektif kami adalah dari Senat. Kemudian beliau mendiskusikan dengan saya masalah surat keputusan dekan terkait kebijakan akademik. Nah, di situ sangat terbuka luas kalau kita ingin mengembangkan transdisiplin. Dan kebetulan ini motornya Prof. Laksono bersama teman-teman itu sangat luar biasa. Saya apresiasi sangat luar biasa. Dan insya Allah mungkin bisa dikembangkan ya kalau dengan RSS agak sulit, mungkin RSA dengan di bawah Pak Darwito mungkin lebih berkembang. Kami sangat setuju sekali dengan pengalaman yang ada, bagaimana mengembangkan home care itu tidak sekedar kunjungan doang, ganti perban, setuju ya, seperti itu, tapi bagaimana memberikan fasilitas yang ada. Apalagi dengan dunia AI ini,
dengan pembuatan aplikasi yang sederhana itu kontak antara rumah sakit dengan pasien itu bisa lebih komplit lagi. Nah, terkait dengan eh, Komisi 1, jadi untuk transkrip ini bisa kita mulai Prof. Laksono, mungkin nanti pionernya siapa. Kalaupun ada perubahan dari kebijakan ini di dalam penutup itu disebutkan apabila ada perubahan yang disampaikan oleh Senat atas usulan dari beberapa departemen atau perseorangan dosen, itu bisa memperbaiki dari surat keputusan dekan tentang kebijakan akademik. Jadi khususnya pada transdisiplin tadi, tidak hanya masalah kurikulum, tidak hanya masalah bagaimana pengajarannya, tapi sampai pembiayaan pun akan disampaikan di situ. Itu yang disampaikan ke saya oleh Prof. Triwibowo hasil diskusi semalam. Terima kasih Prof. Laksono, Bu Putu, Bu Hanifah. Sukses selalu, insya Allah bisa lebih maju lagi kita walaupun tersyok-syok dengan kondisi asuransi kita sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Rono atas tanggapannya. Bagaimana para narasumber, Prof. Laksono ada yang mau disampaikan mungkin? Oh iya, baik silakan Dr. Lutfan. Ya, ya, terima kasih Dr. Agus Surono. Jadi salah satu yang juga barangkali kita berharap bisa difasilitasi adalah kerjasama lintas departemen, bahkan mungkin lintas fakultas ya, karena untuk menginisiasi ini itu ada kebutuhan untuk itu. Dan ini saya kira menjadi indikator yang menarik juga bahwa ada kegiatan yang berkolaborasi antar departemen dan juga prodi pusat maupun juga fakultas lainnya, yang saya kira sesuai dengan TJK juga. Dan kami sebenarnya juga sekarang berusaha untuk mengimplementasikan ini di samping tadi ya ada beberapa potensi ya dengan RSA, termasuk juga di lapangan itu juga dengan Pemkot ya, Prof. Laksana. Jadi kemarin sudah ada diskusi juga dengan Pak Wali Kota, karena di Jogja itu juga ada 800-an lansia ya yang butuh penanganan jangka panjang, dan ini juga sekarang baru diidentifikasi untuk bisa kemudian skema hospital at home ini bisa diimplementasikan juga di lapangan. Dan tentu saja kalau kami membutuhkan juga para klinisi dan juga ekspertis lainnya yang saya kira dibutuhkan juga untuk kolaborasi ini, dan lapangannya juga terbuka sehingga saya kira menjadi hal yang menarik untuk bisa mewujudkan inisiatif ini itu juga di tempat kita sendiri gitu ya, Prof. Laksono. Jadi tadi itu saya kira hal yang sangat penting juga bagi kami untuk ada dukungan dari Senat juga untuk bisa memfasilitasi inisiatif ini. Ya mungkin dari saya itu dulu, Prof. Laksono. Terima kasih. Ya, masih Pak Lutfan. Jadi memang ini menarik ya Pak Agus ya. Jadi pengembangan tadi ini kita dalam konteks internasional tadi ya. Mungkin nanti Mbak Hanifah atau Pak Putu bisa lebih menekankan ya. Indonesia ketinggalan Pak. Ya ini ketinggalan betul. Nah, sementara dari ratusan FK dan FKM se-Indonesia ya, ada 300 totalnya ya. Itu yang delegasi yang paling kuat UGM Pak. Nah, jadi berapa orang ya berarti? 5, 6 orang ya? Lupa ya. Ya, 5 orang ya. Plus tadi rumah-rumah juga ada nih Pak Agus ya. Jadi kita masuk pada suatu lingkaran internasional, dan ini juga masih first kongres ya, jadi kongres pertama. Karena memang ini dipicu atau dipacu oleh adanya COVID-19 yang semakin lama menempatkan hospital at home atau home care itu menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan. Nah, artinya apa? Kita UGM itu bisa menjadi salah satu leader untuk pengembangan di sini. Dan selagi tadi saya sampaikan memang strukturnya kita bagus banget tuh, ada fakultas kedokteran, keperawatan, dan kesehatan masyarakat ya. Jadi mencakup semuanya, tapi kita tetap perlu bekerja bersama dengan FKG, farmasi, biologi, MIPA, teknik, FIP dan macam-macam tadi. Tadi seperti tadi kunjungan ke Taiwan ya, ada bioetik itu juga ya, itu kan juga demikian. Nah ini Pak Agus ya, harapan saya sendiri, saya udah lama tidak pernah ikut rapat senat ya, udah hampir 5 tahun ya, terakhir rapat senat 2000 berapa ya, sebelum COVID malah ya, itu terakhir saya ikut rapat senat ya. Mungkin saya nanti bisa masuk lagi ya, mungkin barangkali ya. Nah kalau bisa ini menjadi agenda juga, saya nggak tahu Pak Agus ya, apakah geriatri atau elderly atau perawatan di rumah itu menjadi agenda prioritasnya FKKMK atau tidak nih?
Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan tadi, harapannya itu, lesson learned dari Taiwan tadi, itu bisa langsung diimplementasikan dengan cara kita membentuk tim kecil, ya ad hoc lah, misalnya untuk membuat sesuatu, blueprint kita ya selama 5 tahun ke depan ya, mungkin diberi waktu sebulan 2 bulan lah untuk bikin blueprint tadi. Tapi ini dalam koordinasi komisinya Mas Pak Agus ya, komisi apa? Satu apa ya? Komisi ya, apa namanya? Saya lupa komisi, saya udah lama nggak di sana. Berarti itu di pendidikan, Prof. Pendidikan. Ya kalau penelitian di mana? Penelitian apa? Penelitian ada di komisi yang lain. Siapa itu? Oh, eh Siapa ya? Pak Lutfan mungkin ingat ya, saya lupa. Ya, ada Prof. Sunati kalau tidak salah yang Ya, ngomong betul. biaya penelitian dan pengabdian masyarakat. Iya, leres, iya, sama pengabdian masyarakat. ya, nggak apa. Jadi itu bisa komisi pendidikan dan penelitian sama-sama lah Pak. Artinya dari pertemuan ini kan pertemuan kecil ya. Kita nggak apa, kita masuk nanti kalau perlu kapan kita audiensi ke Senat Pak ya. Kapan Pak Tri ada waktu atau waktu komisi ada. Nah kita begini. Nah sehingga memang karena komisi yang saya tahu ya Senat itu ya itu pengembangan awal kan bukan di dekanat atau Pak, benar nggak? Di Senat dulu loh, baru kemudian masuk ke dekanat. Ya, nih. Nah, sehingga dari sinilah nanti Senat akan bisa membuat semacam penelaahan mengenai usulan dari kelompok yang pergi ke Taiwan ini Pak ya. Jadi ini usulan yang masuk akal atau halusinasi atau apa ya. Nah ini yang kita perlu ada detail Pak. Ini jangan sampai harapan kami itu jangan sampai UGM dengan struktur yang sudah bagus ya FKKMK ini malah tertinggal dari perguruan tinggi lainnya. Saya tahu juga ada beberapa perguruan tinggi swasta ya yang ikut ke sana ya. Itu biasanya mereka lebih agresif dibanding perguruan tinggi negeri ya. Itu Pak Agus ya. Jadi mohon waktu untuk audiensi ke Senat ya mungkin Pak Lutfan ya dari tim ini yang dan laporan sudah terkumpul semua ada di websitenya tinggal kita mohon waktu untuk audiensi ke Senat Pak Tri. Mungkin Pak Tri masih sibuk ya, tapi mungkin waktunya ngikuti Pak Tri aja. Kapan Pak Tri bisa sebagai Ketua Senat kita akan mengikuti. Apa? Betul ya? Ya, itu Pak itu. Ya, mungkin ada lagi. Ya, Prof, nanti bisa disampaikan minimal di rapat pleno Senat atau mungkin nanti ada rapat khusus. Kan kita ada beberapa kali rapat khusus yang melibatkan salah satu komisi atau lintas komisi bisa. Jadi di luar per bulan itu bisa dilaksanakan. Bisa online, bisa offline. Nanti saya sampaikan ke beliau, Prof. Ya, atur dulu. Ya, Ya. Oke, matur nuwun Dokter Agus ya atas tanggapannya. Kemudian juga tadi seperti yang Dokter Lutfan dan juga Prof. Laksono sampaikan, kami setuju ya karena ini mungkin menjadi langkah awal. Kemarin pembelajaran di Taipei itu ternyata kita mencatat ada banyak yang perlu kita persiapkan. Meskipun saya setuju juga dengan yang disampaikan di Jepang ya. Jadi Indonesia ini juga tidak berangkat dari betul-betul nol. Kita sudah banyak inisiatif-inisiatif pendekatan personal ya yang telah dilakukan sebelumnya. Hanya saja memang hospital at home ini lebih berfokus pada layanan yang sifatnya akut medis ya, yang ternyata juga tingkat kebutuhannya sebetulnya tinggi karena populasi lansia di Indonesia juga tidak kalah tingginya juga dibandingkan yang ada di Jepang, sehingga mungkin kolaborasi yang tadi ya, mungkin dengan akademisi, kemudian dengan industri, kemudian juga dengan pemerintah daerah maupun juga Kementerian Kesehatan itu yang menjadi hal pertama yang bisa kita lakukan untuk memperkuat komitmen dan juga regulasi dan tata kelola yang sesuai dengan lokal konteks dari kita. Jadi mungkin mohon dukungannya Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga untuk nanti ya kita bersama-sama untuk merumuskan best practice yang sesuai dengan kita ya. Mungkin kemarin kan pembelajaran dari berbagai negara ada hal-hal yang bisa kita adopsi yang menjadi pembelajaran untuk di Indonesia. Oke, dari saya mungkin itu Prof, tapi setuju dengan diskusi yang tadi disampaikan. Bagaimana? Itu tadi merupakan tanggapan dari Dr. Agus Surono. Bagaimana dok? Masih ada yang mau disampaikan sebelum kemudian kita beralih ke teman-teman yang mungkin secara daring ataupun secara luring ingin memberikan tanggapan, gagasan terkait dengan hasil pemaparan dari kegiatan kongres yang telah dilaksanakan. Ya, mungkin seperti kata Agim ya, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, dan satu lagi apa ya, lupa saya, Agim itu. Dari sekarang, dari hal yang kecil, satu lagi apa ya? Diri sendiri ya dok ya. Nah, mulai dari kita sendiri ya.
Mumpung kita punya aset, saya setuju ya, kita tidak mulai dari nol ya. Kita punya aset FKKMK aja, ada keperawatan, ada gizi, ada akses kesehatan dari mulai yang puskesmas yang punya UGM, ada RSA, dan kita juga punya komunitas untuk pengabdian masyarakat kan. Ya, malah bayangan saya bukan hanya geriatrik, kita tuh kan masalahnya luas. Orang-orang dengan penyakit kronis yang lepas dari rumah sakit kan bisa ditangani juga gitu. Jadi memang peluangnya sangat luar biasa. Kalau nunggu BPJS ya mungkin kita nggak akan pernah jalan kan. Tapi dari yang kecil dulu, dari diri sendiri, dari sekarang. Nah itu. Terima kasih. Semoga insya Allah bisa dimudahkan oleh Allah. Matur nuwun. Baik, terima kasih atas tanggapannya Dr. Agus Rono. Selanjutnya kita beralih ke teman-teman yang mungkin berada di forum daring terlebih dahulu. Boleh silakan menekan tombol raise hand, membuka mic, kemudian bisa menyampaikan nama dan juga pertanyaan ataupun gagasannya. Atau bisa juga melalui kolom chat. Nanti kemudian kita bantu untuk membacakan pertanyaannya. Sembari itu mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini ada yang ingin bertanya. Monggo. Ya, silakan Mas Zikri. Baik, terima kasih Mas Renaldi untuk waktunya. Selamat siang Prof. Laksono, Pak Lutfan, Bu Putu, Bu Hanifah. Izin menyampaikan gagasan dan pertanyaan. Ya sebetulnya dari pengembangan-pengembangan yang kecil itu mungkin saya bersama pembimbing Pak Lutfan dan Prof. Uut di departemen juga sudah mengembangkan, sudah ada 2 hibah sebetulnya sejak Damas dan AHS untuk mengembangkan rapid response system di primary care yang sekarang juga mengintegrasikan ke rumah sakit seperti itu. Itu mulai dari kecil-kecil memang, dan betul yang disampaikan Dr. Agus memang dari community yang dan aset-aset yang ada, dan sebetulnya itu juga bisa menjadi salah satu payung dari hospital at home juga, karena mungkin beberapa anak yang kita temukan juga mempunyai penyakit penyerta. Nah, kemudian ini juga sejalan dengan conference yang saya datangi waktu itu sendirian, Prof. Nggak ada tim ya di conference ERAS yang kemarin. Dan memang sangat mirip, beberapa layanan dari ERAS itu banyak yang berakhir di hospital at home, terutama untuk rehabilitasinya dan juga penyelaraskan dengan integrasi dengan primary care. Jadi memang hospital at home juga menjadi layanan yang unggul saya rasa Prof di beberapa layanan bahkan dari ERAS sendiri. Jadi mungkin makan banyak cabang seperti yang tadi Bu Putu, Mbak Hanifah juga sudah sampaikan. Nah, kemudian sebetulnya pertanyaan pertama, bagaimana kita sebagai low middle income country itu menyikapi itu untuk improvement yang mungkin nggak sedikit-sedikit, Prof, gitu. Karena mungkin ini kan padat karya seperti itu ya, Prof, perlu modal yang besar untuk mengembangkan hospital at home. Apakah kita juga bisa menggait private insurance untuk pilot study yang mungkin bisa diproduk bersama setelah selesai seperti itu, tidak hanya keilmuan. Lalu kemudian apakah ada best practices dari low middle income country yang lain selama conference kemarin, baik dari sisi pengembangan ataupun juga implementasi. Mungkin itu Prof. Laksono, Pak Lutfan, Bu Putu, dan Mbak Hanifah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zikri atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, Bu Putu mungkin terlebih dahulu, silakan. Mungkin saya nanggapin yang tadi masalah apakah kita mungkin bisa ya. Gini, hospital at home itu memang ada beberapa, kayak di Australia itu dia ada asuransinya ya Mbak ya. Memang ada asuransi. Tapi tidak semua negara itu ada asuransinya untuk layanan tersebut gitu. Banyak juga yang non insurance gitu ya. Apalagi asuransi sosial itu enggak lah, enggak masuk situ. Nah, saya kebetulan di luar conference itu sempat ngobrol juga sama ada satu orang yang dia itu sudah punya jejaring klinik di Tokyo, klinik tapi besar gitu ya, dan punya beberapa cabang tersebar di Jepang itu, yang kemudian mereka sudah melayani secara itu juga, dan mereka membangun sistemnya itu juga bersama-sama dengan komunitas gitu. Jadi saya rasa kita tadi ya sudah disampaikan juga oleh Prof. Laksono, Pak Agus juga,
kita tuh udah punya modal. Tinggal bagaimana mengimprove ini dan mengintegrasikan. Karena intinya hospital at home itu sebenarnya intinya itu ada di integrasi layanan, diintegrasi antara berbagai pihak yang terlibat membentuk ekosistem. Nah, di situ tantangannya itu kan sekarang bagaimana supaya ekosistem ini terbentuk. Sedangkan kita masing-masing seperti masih jalan sendiri-sendiri ya. Kalau kayak Taiwan tadi kan dia ada arahan nasional, ada blueprint dan segala macam. Nah, kita tuh mungkin kita perlu jalan paralel, ada yang advokasi ke pemerintah pusat untuk blueprintnya bagaimana, ada yang menggerakkan di level provider gitu ya, ada yang menggerakkan di level pembiayaan kesehatannya dengan asuransi-asuransi kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin itu sih bayangan saya sementara ini ya, sementara seperti itu. Terima kasih. Mungkin. Ya, terima kasih Mas Zikri. Kemarin itu ada beberapa contoh yang menarik juga seperti yang tadi disebutkan ada ERAS tadi itu ya, karena seperti di Taiwan itu juga mereka mengembangkan uh, early discharge post operasi ya, yang terus kemudian juga dikembangkan dengan ERAS tadi itu, dan itu ada clinical outcome-nya yang ternyata juga bisa lebih baik gitu ya. Dan ini yang barangkali mungkin di tempat kita memang belum terjadi seperti itu ya, tapi saya kira inisiatif tadi itu layak untuk dikembangkan dan dicoba. Dan beberapa yang lain seperti misalnya acute care at home tadi itu juga menjadi hal yang banyak dikembangkan ya dengan skema hospital at home tadi itu. Dan ini saya kira membuka peluang juga di Indonesia hal-hal semacam itu tadi akan bisa sebenarnya sangat visible untuk dilakukan, termasuk melibatkan swasta juga, karena beberapa device itu barangkali akan bisa diperankan oleh mereka ya, untuk misalnya patient remote monitoring gitu. Termasuk juga telemedicine ya. Telemedicine kan akan jadi salah satu supporting system juga, dan itu ya misalnya kayak swasta kan sekarang banyak yang provider untuk layanan telemedicine kan banyak yang swasta juga, itu bisa kemudian mendukung juga untuk mensupport ini kegiatan hospital at home. Ya, mungkin itu tuh. Terima kasih. Ya, satu hal yang perlu kita lihat ya, BPJS sekarang belum mendanai home care ya, hanya terbatas pada obat, dan itu pasien pun harus jadi pasien rawat jalan ya, harus datang ke rumah sakit, dan itu berat sekali bagi pasien-pasien tertentu ya, untuk transportasinya mahal sekali ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci ya. Memang sekarang financingnya bagaimana? Nah, itu yang jadi satu isu yang harus kita pelajari, kita teliti, apakah untuk masyarakat kelas bawah ya, yang tidak punya dukungan BPJS, mereka mendapat dari pemerintah daerah yang mampu misalnya, atau dari filantropi kemanusiaan yang mungkin kelompok teman-teman di Muhammadiyah punya jaringan yang sampai ke ranting-ranting di desa-desa yaitu, atau NU ataupun yang lainnya ya. Nah, bagi yang kelas menengah atas seperti Jepang pun juga mereka pakai pricing ya. Di Jepang itu tidak semuanya ditanggung pemerintah, karena ini pricingnya ada. Nah, itu bisa menjadi satu tanda kutip ya, itu peluang untuk usaha bagi rumah sakit tertentu ya, yang saya yakin pasti ada ya Mbak Anifa yang lagi penelitian stroke ya. Pasien yang harus pulang ke rumah belum sembuh sempurna, harus di fisioterapi atau macam-macam ya, itu mereka juga membutuhkan home care ya, yang betul-betul mungkin selevel dengan di rumah sakit, dan medical record-nya juga jadi satu barangkali. Jadi semua progres mengenai misalnya paralisenya itu bagaimana perbaikannya, itu semua terkontrol oleh satu sistem di rumah sakit ini. Itu ya Mbak Anifa ya. Nah, sekali lagi ini semua yang nanti Pak Agus ya, kita perlu untuk diskusi barangkali tadi dari Pak Agus tadi, kalau menarik ya, Ustadz yang mengundang kadep-kadep terlibat tadi ya, untuk bikin mungkin spesial itu Pak, meeting jangan di meeting rutinnya Senat tadi, ini bagian kecil dari, bisa nggak dari yang Pak Agus tawarkan ya, Pak Lutfan ya, mungkin dari sebagai kadep Pak Lutfan bisa mengusahakan supaya tim ini bisa presentasi mungkin 1 jam 2 jam di depan kadep-kadep FKKMK UGM ini, karena sekali lagi ini urusannya itu rumit betul ya. Kalau kita lihat tadi circle-nya, pusatnya itu, pasien center-nya itu pendukungnya banyak sekali ini. Tidak mungkin hanya klinis, tidak mungkin hanya health policy and management, tapi kombinasi dari semuanya. Dan teman-teman keperawatan backbone-nya, saya nggak tahu teman-teman perawat pada tertarik nggak seperti ini ya. Tapi ini terus terang aja pendanaannya non BPJS, sehingga mudah untuk
intervensi ya, entah itu dari bayar sendiri atau dari Pemda atau filantropi. Demikian, Mas. Ya, baik. Terima kasih Prof. Laksono dan juga Pak Lutfan dan juga Ibu Putu dan Mbak Hanifah untuk tanggapan dari Mas Zikri tadi. Saya kembalikan ke teman-teman yang baik yang ada hadir secara luring maupun secara daring. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Oke, kalau misalkan tidak ada, besar harapan kita ke depannya bahwa akan ada pertemuan-pertemuan yang disampaikan tadi oleh Prof. Laksono yang mempertemukan seluruh kepala departemen untuk kemudian membahas inovasi hospital at home ini supaya betul-betul bisa kita implementasikan ke depannya dan UGM sebagai leader di dalam inovasi hospital at home di Indonesia. Baik Bapak Ibu yang, ya silakan Prof. Mungkin juga tolong bisa disampaikan besok ya, hari Rabu ya. Tolong ditampilkan flyernya ya. Kita ada meeting bersama-sama dengan seluruh Indonesia ya, siapa yang mau ya. Rumah sakit, perkumpulan NGO, atau mungkin juga fakultas kedokteran, Poltekkes itu untuk membahas lesson learned juga. Tapi apakah kita perlu membuat satu society, jadi masyarakat penyelenggara home care di Indonesia ini, karena pertemuan kemarin itu kita banyak event-event yang kita itu tidak bisa ikut masuk atau tidak aktif karena kita bukan anggota karena kita bukan society, kita hanya UGM ya yang bukan society. Nah, coba ditayangkan ya yang e-flyernya ya. Kemudian juga dari besok itu nanti Mbak Putu juga akan mempunyai semacam rencana ya untuk bagaimana dari kolaborasi itu menjadi operasional dengan pendekatan konsultasi, karena juga pada hari keempat kunjungan itu tim UGM juga sampai ke satu rumah sakit ya, Tau Ciung ya, yang sangat bagus di dalam informatikanya. Ya, oke, ada, silakan. Ya. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat society yang ada di Taiwan itu sudah 10 tahun. Ya. Kalau yang di Korea itu baru 3 atau 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya, Korea itu baru 2 atau 3 tahun. Jadi memang sesuatu yang baru. Nah, ini yang besok jam berapa? 11 ya. Jam 13 sorry, satu siang. 13. Jam 13 ya. Nah, ini diperbesar ya. Nah, kita akan tadi membentuk society-nya ini. Jadi laporan dari kita, kemudian kita juga mohon teman-teman kalau dari dekanat atau senat juga ada yang bisa hadir itu, karena terus terang aja kami berharap bahwa FKKMK UGM itu akan jadi front runner-nya atau lokomotif penghela dari satu gerakan yang penting untuk 300 ya juta orang Indonesia, dan saya yakin berapa Pak Lutfan dalam waktu 10 tahun ke depan jumlah lansia kita berapa? 45 juta ya kalau nggak salah ya. Ya, sekitar 20-an, ya mungkin sekitar 18-20% itu ya. Ya. Totalnya saya kurang tahu juga. Ya, berapa Pak Hanifah? Ya. Nah, ini akan ada satu pembahasan untuk memulai ya nih, pembentukan society untuk pelayanan kesehatan di rumah. Nah, society ini itu bisa dari perguruan tinggi tadi ya, SPM, tapi juga industri alkes, industri farmasi, kemudian rumah sakit, klinik-klinik. Jadi ini bukan asosiasi yang sejenis, tidak. 60 juta, tahun berapa tuh? Jadi semakin banyak nih, dan Jepang dan Taiwan itu sudah, mereka mengatakan Super Age Society ya. Nah, monggo ya, jadi teman-teman di FK tertarik silahkan untuk gabung besok jam 1 siang di Zoom atau datang ke PKMK. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono, dan sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk besok menyiapkan waktunya di pukul 13 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, karena akan kita laksanakan pembahasan terkait dengan memulai pembentukan society untuk pelayanan hospital at home di Indonesia. Jadi pastikan untuk hadir besok. Baik, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada Dr. Lutfan, Prof. Laksono, Ibu Putu dan juga Mbak Hanifah, serta juga Dr. Agus Surono untuk sesi pembahasannya, dan juga seluruh peserta yang telah antusias berpartisipasi pada webinar hari ini.
Sebagai informasi tambahan untuk Bapak Ibu dapat mengakses reportase kegiatan Asia Pacific Hospital at Home Taipei 2026 secara lengkap melalui tautan website manajemen rumahsakit.net yang telah dibagikan oleh panitia. Akhir kata, saya Renaldi mewakili seluruh tim Departemen Kebijakan Manajemen Kesehatan serta PKMK FKKMK UGM yang bertugas. Pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berjalannya kegiatan pada siang hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.